Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anak-anak siswa-siswi kelas 6 SD maupun MI yang mau menghadapi ujian sekolah. Nah, pada kali ini hadir channel Praitno Berbagi untuk memberikan latihan soal-soal ujian sekolah tahun 2022 untuk kelas 6 SD maupun MI yang pada video ini kita sajikan mata pelajaran PJOK. Baik, kita akan bahas soal ini. Ikuti dengan baik ya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar kalian mendapatkan pemahaman yang utuh ya, sehingga bila mana nanti menghadapi ya melaksanakan ujian sekolah, kalian akan mendapatkan jawaban ya dari soal-soal yang sudah pernah dipelajari. Soal-soal ini diambil dari ujian sekolah tahun-tahun sebelumnya yang sering muncul ya, sehingga pada kali ini Bapak hadirkan soal ujian ya sekolah yang merupakan kumpulan dari soal-soal yang sebelumnya yang sering muncul pada setiap ujian sekolah. Baik, pembahasan ini disertai kunci jawaban sehingga kalian bisa memahami bila ada pertanyaan dan jawabannya sekaligus kalian bisa mengetahui. Baik, mari kita bahas soal ujian sekolah tahun 2022 mata pelajaran PJOK. Semoga kalian sukses. Kita mulai. Baik, nomor 1 ya, kita bahas soal pilihan ganda dulu. Berikanlah tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, yang termasuk gerak dasar bertumpu adalah headstand ya. Jadi gerak bertumpu ini headstand. Nomor 2, sikap awal bergantung pada palang tunggal, jarak kedua tangan selebar bahu, posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala, kedua lengan lurus. Sikap tersebut merupakan gerak dasar. Silakan kalian gerakan ya. Nah, itu termasuk bertumpu, bergantung, keseimbangan atau melayang, bergantung ya. Sikap awal bergantung pada palang tunggal, jarak kedua tangan selebar bahu, posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala, kedua lengan lurus. Sikap tersebut merupakan gerak dasar bergantung. Nomor 3, latihan sikap mempertahankan posisi tubuh selama beberapa detik merupakan sikap gerak dasar keseimbangan ya. Posisi tubuh ya, mempertahankan posisi tubuh ya selama beberapa detik merupakan sikap gerak dasar keseimbangan. Nomor 4, latihan berguling ke depan termasuk dalam gerak dasar berpindah ya. Berguling ke depan termasuk dalam gerak dasar berpindah. Nomor 5, contoh gerak dasar tolakan adalah headstand, berguling, melayang, loncat, kangkang ya. Loncat kangkang ini adalah contoh gerak dasar tolakan. 6, melakukan
Melakukan gerakan meloncat dan berputar merupakan gerak dasar. Berguling, melayang, putaran, loncat kangkang, putaran. 7. Pengertian senam irama SKJ ya adalah rangkaian senam yang diiringi musik untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Pengertian senam irama SKJ ya adalah rangkaian senam yang diiringi musik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nomor 8. Salah satu fungsi gerakan pemanasan adalah mempersiapkan elastisitas otot agar siap melakukan olahraga inti. Ini ya. Jadi fungsi gerakan pemanasan ya, sebelum olahraga, sebelum inti maka harus ada pemanasan. Ya, ini fungsinya apa? Mempersiapkan elastisitas otot agar siap melakukan olahraga inti. 9. Tahapan pertama gerakan inti senam irama adalah melakukan gerakan inti diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan ya. Jadi tahapan pertama gerakan inti senam irama adalah melakukan gerakan inti diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan. 10. Tahapan kedua gerakan inti senam irama adalah melakukan seluruh gerakan dari inti 1 sampai 5 dan diakhiri dengan gerakan peralihan. 11. Berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air adalah pengertian dari ini ya. Berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air adalah pengertian dari renang gaya punggung ya. Jadi punggung itu menghadap ke permukaan air maka disebut renang gaya punggung. Kalian pasti sudah berlatih ya, sudah pernah mencoba ya, mempraktekkan. Nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini gerakan renang ya. Perhatikan ini gerakannya. Gambar di atas merupakan renang gaya punggung. Teknik apa ini? Gaya punggung tapi teknik apa? Teknik gerak meluncur. Ini sedang melakukan teknik meluncur ya, gerakan meluncur. Nomor 13. Organ yang berperan sebagai proses untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan adalah pengertian dari alat reproduksi ya. Jadi organ yang berperan sebagai proses untuk berkembang biak atau memperbanyak keturunan adalah pengertian dari alat reproduksi. 14. Yang termasuk penyakit alat reproduksi adalah HIV. Ya, ini adalah penyakit alat reproduksi ya, HIV. Kalau panu, kurap itu adalah penyakit kulit ya, pening kepala. Baik, 15. Manfaat sunat atau khitan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi adalah membantu mencegah kanker penis ya. Baik, 16. Yang bukan termasuk menjaga pola hidup sehat adalah menabung uang ya. Pola hidup sehat itu melakukan diet sehat, mengatur pola makan, mengontrol berat badan. Yang bukan adalah menabung uang. 17. Salah
Satu masalah pada wanita ketika berat badan berlebih adalah masalah dalam siklus menstruasi ya. Salah satu masalah pada wanita ketika berat badan berlebih adalah masalah dalam siklus menstruasi. 18. Manfaat menjaga pola makan yang sehat adalah kesehatan reproduksi pria agar lebih baik. Jadi kesehatan reproduksi pria agar lebih baik ya. 19. Salah satu bahaya merokok bagi wanita adalah kerusakan ovarium ya. Kita lanjutkan. 20. Yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan alat reproduksi wanita adalah sunat ya. Ini bukan ya. Ini yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan alat reproduksi wanita adalah sunat. Yang ini adalah sering ganti pembalut, mengganti jalan dalam pola makan sehat. Ya ini ya, yang tidak adalah ini sunat ya. Baik, ini adalah soal pilihan ganda ya. Kita teruskan soal esai. Ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, ini karena ini esai, ini Bapak bahas ya dengan jawabannya ya Pak sekalian. Jadi ini pertanyaannya, nanti pembahasannya dengan kunci jawaban akan diinikan di lembar lain ya. Nah baik, nanti kita inikan teruskan. Baik, untuk soal esai ya. Ini tadi kita salin ya. Soal esai pertama, sebutkan cara-cara melakukan gerakan berguling dengan benar. Ya, jawabannya cara melakukan gerakan berguling adalah A. Sikap awal jongkok di matras. B. Letakkan kedua telapak tangan pada matras di depan kedua kaki. Angkat pantat sampai posisi badan menungging, tekuk leher sampai dagu menyentuh dada, letakkan pundak di matras sambil menekuk kedua lengan, tolakkan kaki sampai tubuh menggelinding, sikap akhir jongkok kembali. Ya, ini cara melakukan gerakan berguling. Nomor 2, pertanyaannya, gambar di atas merupakan gerak dasar apa? Melayang ya. Yang tadi ya, gerak dasar melayang. Nomor 3, sebutkan cara-cara melakukan gerakan mendarat ke depan dengan benar. Cara melakukan gerakan mendarat ke depan adalah berdiri di atas peti menghadap ke depan, lutut ditekuk dan kedua tangan lurus ke belakang. Meloncat ke depan, tangan diayun lurus ke atas. Bagian kaki yang pertama mendarat adalah ujung telapak kaki, diikuti dengan tumit dan persendian kaki. Lutut dan pinggul dibengkokkan. Ya. 4. Yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam senam SKJ adalah yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam SKJ, senam SKJ ya. Hafalkan gerakan jangan sampai berbolak-balik ya, terbolak-balik. Lakukan gerakan senam sesuai dengan irama yang mengikutinya. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Jika senam dilakukan dengan kelompok, jagalah kekompakan gerak dengan kelompokmu. 5. Sebutkan tahapan-tahapan teknik meluncur.
tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan lanjutan. 6. Cara melakukan tahapan lanjutan pada teknik meluncur. Tahapan lanjutan, tempelkan kedua lengan di sisi tubuh, rilekskan tubuh sambil merasakan efek luncuran. Menggunakan pelampung lebih dianjurkan ketika meluncur, pastikan pegang pelampung, memakai kedua tangan secara lurus di atas kepala. Ketika hendak meluncur, cobalah tanpa pelampung, yakni dengan berdiri di pinggir kolam dengan posisi menghadap dinding kolam. Kedua kaki kemudian didorongkan ke lantai ke arah belakang, begitu juga dengan kedua telapak tangan. Kedua lengan ya. Ya, nomor 7. Bagaimana teknik pengambilan nafas pada renang gaya punggung? Pengambilan nafas dilakukan ketika istirahat dari satu lengan. Sementara itu, ketika lengan lain yang istirahat, nafas dapat dikeluarkan. Ya, nomor 7. Nomor 8. Bagaimana cara melakukan teknik koordinasi dengan benar? Gerakan meluncur, gerakan lengan dan kaki serta pernafasan harus dilakukan secara seimbang dan seksama. Ketika seluruh teknik tersebut dapat dilakukan dengan benar, otomatis gaya punggung telah berhasil dikuasai. 9. Sebutkan 3 cara menjaga keselamatan diri selama di kolam renang. Cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. 1. Perhatikan berapa kedalaman kolam, termasuk batas antara dangkal dan dalam. Jika ragu, tanyakan kepada petugas kolam renang. B. Perhatikan adakah alat-alat penyelamatan seperti pelampung ban atau ring buoy ya. Yang C. Jangan berenang sendirian kecuali terdapat petugas penyelamat yang sedang bertugas. 10. Ya, itu bila ditanyakan cara menjaga keselamatan di kolam renang. 10. Sebutkan 3 cara menjaga kesehatan alat reproduksi laki-laki dengan benar. Cara menjaga alat reproduksi laki-laki adalah berolahraga teratur, menjaga pola makan sehat, menggunakan celana dalam yang bersih dan tidak ketat. Ya, baik, itu yang adalah soal-soal isian ya. Demikian saja, semoga soal-soal ini bisa membantu kalian ya, bisa memahami materi ujian nanti ya, sehingga di dalam melaksanakan ujian sekolah nanti kalian bisa menjawabnya, karena ini soal-soal ini yang sering keluar, sehingga kalian bisa mengerjakan soal dengan tepat, dengan benar, dan akan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, semoga bermanfaat dan silakan ikuti ya. Ikuti video yang berikutnya tentang mata pelajaran yang lain ya. Mata pelajaran sebagai ujian sekolah. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.